datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video di atas, saya bingung. Yang mau ditangkepin dari si Jawas ini apa? Dia katanya orang ustadz, tapi dia bukan ustadz. Dikatain orang biasa, tapi dia ngaku-ngaku ustadz. Makanya saya bingung mau nanggepin apa. Nanggepin orang nggak punya ilmu, goblok sama kayak gini tuh bingung saya. Terus masalah tawassul, dia mengatakan tawassul itu syirik, musyrik, bid'ah dan lain-lain. Ini saya nggak setuju sama sekali. Karena apa? Pengertian tawassul yang dipahami oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah sama yang dia pahami mungkin beda. Pengertian tawassul yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah apa? Dalam kitab Syahrul Qawim berbunyi, at-tawassulu huwa talabu usuli manfaatin au indi fa in mudarratin minallahi bidzikri ismin nabiyyin aw waliyin ikraman lil mutawassili bihi. Tawassul adalah memohon kebaikan kepada Allah atau menolak keburukan dari Allah dengan perantara nabi atau wali sebagai penghormatan atas orang yang ditawasuli. Nah, sekarang tinggal ditanya, pengertian tawassul yang ada di Jawa sama yang ada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama enggak? Atau jangan-jangan si Jawa ini nggak tahu apa itu tawassul. Makanya jangan, kalau belum tahu tawassul jangan ngomong dulu. Kemudian yang bikin nggak enak di telinga tuh masalah dalil. Kalau dalilnya tawassul tuh nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, nggak ada, kata siapa nggak ada. Ini tandanya si Jawa nggak pernah ngaji Al-Quran ini. Ngaku ustadz, nggak pernah ngaji Al-Quran. Gimana coba? Nggak pernah ngaji hadis. Gimana coba? Pertanyaannya, ada nggak dalil Al-Quran tentang tawassul? Ada, kata siapa nggak ada? Mohon dicatat, Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 dalilnya. Sekali lagi, Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 dalilnya. Bunyinya apa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah perantara kepadanya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berlandaskan dalil di atas, bertawassul dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah itu hukumnya boleh. Dan kata al-wasilah dalam Al-Quran tersebut ini masih bersifat umum. Makanya sesuatu apapun yang dicintai oleh Allah itu hukumnya boleh untuk digunakan sebagai sarana tawassul, asalkan tawassulnya tersebut tidak membuat orang syirik. Itu yang tidak diperbolehkan. Kita meminta kepada orang yang ditawasuli, itu yang tidak diperbolehkan. Di mana-mana minta kepada Allah, tapi kita menggunakan wali atau sesuatu yang mulia di sisi Allah, itu digunakan saran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dalil Al-Qur'annya. Pertanyaannya, ini Jawas tahu nggak ada Quran surat Al-Maidah ayat 35? Dia tadinya nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah tahu dalil itu. Kemudian dalil hadis ada nggak? Ada, kata siapa? Nggak ada. Ini sahih dengan riwayat sahih bahwa satu ketika Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa kepada seorang buta, yang mana apabila doanya tersebut dibaca, matanya akan sembuh. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ya Allah, sungguh aku mohon dan memanjatkan doa kepadamu dengan lantaran Nabi kami Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, sungguh aku berdoa kepada Allah dengan lantaran engkau agar hajatku dikabulkan. Dalam hadis di atas, secara langsung maupun tidak langsung, Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa kepada seorang buta yang menggunakan metode tawassul atas perantaraan derajatnya beliau, derajat Nabi Muhammad. Apakah lantas Nabi Muhammad yang tawassul?
itu kemudian dikatakan syirik, dikatakan musyrik, dikatakan ahli bid'ah dan yang lain? Kan tidak. Oke, kemudian ada dalil lain nggak tentang tawasul? Ada. Ini kalau aslinya kita berbicara tentang dalil tawasul itu banyak. Ada tentang dalil tawasul. Ini tentang asar sahabat. Bahwa suatu ketika Madinah didatangi musim pacak yang berpanjangan, Sayyidina Umar sebagai khalifah pada saat itu mengucapkan doa. Bunyinya apa? Allahumma inna natawassalu bi ammin nabina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh kami bertawassul lewat perantara pamanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar turunkan hujan. Setelah mendengar doa Sayyidina Umar tersebut, reaksi dari para sahabat apa? Reaksi para sahabat tidak mengatakan syirik kepada Sayyidina Umar, tidak mengatakan musyrik, tidak mengatakan ahli bid'ah kepada Sayyidina Umar. Tapi apa? Tapi malah mengamini doa tersebut. Apakah lantas Sayyidina Umar dengan para sahabat yang segitu banyaknya dikatakan musyrik? Kan tidak. Dan ada seorang sahabat yang mengabadikan cerita tersebut dalam sebuah syair. Bunyi apa? Sa'alal imam wa qad tata'abbad jadbuna fasaqul ghamamu bi ghuratil abbasi ammin nabi wa sunni wal hidladi warita an nabiyya bidaka dunan nasi ahyal ilahu bihi bilada fa asbahat mukhdaratal ajali bi ba'dal yasi. Sang imam memohon pada saat paceklik datang bertubi-tubi, airnya mendung menurunkan airnya berkat wajah Abbas, pamanda Nabi dan saudara ayah Nabi yang mewarisi beliau. Bukan berkat orang lain tapi berkat Abbas. Allah menghidupkan negara hingga sudut-sudut negara menjadi hijau, sudah merana. Ini kan berarti sudah jelas. Dalil tawasul dari Al-Quran sudah ada, dalil hadis ada, asar sahabat juga sudah ada. Apakah lantas masih dikatakan tawasul itu bid'ah, dikatakan syirik, musyrik dan lain-lain? Kan tidak. Pesan saya untuk sejawas, ini kalau dia masih nggak punya ilmu, ilmunya dikit, ilmunya A, jangan ngomong sampai huruf ya. Ilmunya masih sampai hamzah, udah ngomong sampai ba, ngomong sampai tak dan lain-lain. Kan bingung makanya. Mungkin si Jawas ini perlu ngaji Al-Quran lagi, perlu ngaji lagi, nyari ilmu yang banyak, nyari ngaji hadis lagi dan lain-lain. Itu pesan saya kepada Jawas. Mungkin demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi halayak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.